Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Istifa Kamila dari kelas 12 MIPA 4. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran PJOK. Sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita bahas dulu apa sih renang itu. Oke, jadi renang adalah salah satu olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan tubuh agar tidak tenggelam. Renang sendiri dapat dilakukan untuk rekreasi, hobi, terapi kesehatan, dan lain-lain. Terdapat berbagai macam variasi gaya renang, di antaranya ada renang gaya dada, renang gaya punggung, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Dan yang akan saya bahas di sini adalah renang gaya dada. Oke, sekarang kita lanjut ke manfaat berenang. Manfaat berenang itu banyak sekali. Salah satunya untuk meningkatkan stamina tubuh karena mampu melatih sistem pernapasan, untuk melancarkan sistem peredaran darah, hingga meningkatkan massa otot, juga untuk meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Oke, sekarang mari kita lanjut ke materi inti, pengertian renang gaya dada. Dikutip dari buku Ensiklopedia Olahraga Air, macam-macam renang kayaran di situ Fitriani dan kawan-kawan, renang gaya dada atau breaststroke biasa disebut juga dengan nama renang gaya katak. Kenapa sih disebut renang gaya katak? Disebut demikian itu karena renang gaya dada dilakukan mirip dengan gerakan katak atau cara gerak katak berenang. Perbedaannya, pada saat meluncur, renang gaya dada meluruskan kedua kaki dan lengan, sedangkan pada gerakan katak, sikap seperti ini tidak dijumpai. Nah, pada abad ke-19, renang gaya dada diajarkan di sekolah-sekolah termasuk di kalangan militer, sehingga pada waktu itu gaya ini disebut dengan school science, yaitu renang yang diajarkan di sekolah yang diambil dari bahasa Belanda. Dan pada sumber lain, yaitu menurut Nur Hashim dan kawan-kawan, dalam buku Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMA kelas 10, renang gaya dada adalah teknik berenang dan posisi dada menghadap ke permukaan air. Oke, sekarang mari kita lanjut ke beberapa teknik dasar renang gaya dada yang dapat dilakukan untuk melatih renang gaya dada. Yang pertama ada posisi badan. Saat melakukan renang gaya dada, posisi badan harus datar dengan kemiringan kepala lebih tinggi daripada kaki. Posisi ini memungkinkan gerak tendangan kaki dalam air serta bahu yang sejajar saat tangan mengayun. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak melakukan kesalahan pada posisi badan ketika meluncur. Misalnya, posisi tubuh tidak stabil, kepala terlalu naik ke atas permukaan air, atau sikap badan kaku. Hal ini sangat berbahaya, namun masih dapat dilatih dengan cara meluruskan tubuh ke dalam posisi telungkup ke dalam air. Selanjutnya ada teknik penapasan atau teknik pengambilan nafas. Teknik pengambilan nafas pada saat renang gaya dada terjadi ketika gerakan tangan dan kaki dilakukan secara bergantian. Nah, pengambilan nafas itu terjadi setelah satu kali gerak kaki dan satu kali gerak tangan. Kemudian langsung dilanjutkan ke Pengambilan nafas terjadi setelah satu kali gerak kaki dan satu kali gerak tangan, kemudian langsung dilanjutkan dengan dorongan kepala ke atas permukaan air untuk mengambil nafas. Kesalahan yang sering terjadi pada gerakan pengambilan nafas gaya dada adalah terlalu cepat mengambil nafas sehingga perlu mengkoordinasikan gerakan renang. Kita lanjutkan saja ke teknik dasar renang gaya dada yang ketiga, yaitu gerakan kaki. Gerakan kaki pada gaya dada adalah gerakan yang menyerupai bentuk gerak kaki katak. Posisi ini dilakukan dengan menarik kedua tungkai kaki bagian bawah hingga mendekati pinggul, lalu pergelangan kaki diputar, mengarah keluar dan melakukan gerak menginjak atau mendorong ke belakang. Gerakan kaki diakhiri dengan menendang atau merapatkan kedua kaki yang dipertemukan lurus ke belakang. Masih dalam posisi kaki lurus, kemudian kaki dirapatkan sampai telapak kaki kiri dan kanan agar bersentuhan untuk menambah gaya dorong. Dan teknik dasar yang terakhir adalah gerakan tangan. Pada saat meluncur, lengan diletakkan lurus di atas kepala dengan kedua telapak tangan yang saling bertemu dan menempel. Kemudian, tarik tangan ke samping kanan dan kiri, tetapi tidak perlu terlalu ke samping. Cukup tarik selebar bahu dan selebihnya tarik ke bawah. Nah, pada fase rotasi ini terjadi dua jenis dorongan, yaitu dorongan buka keluar atau outward dan dorongan ke dalam atau push.
Pada fase outward, tangan membuka ke samping hingga sepanjang garis bahu. Sedangkan pada fase push, terjadi setelah tangan terbuka ketika telapak tangan saling bertemu di bawah dagu dan lurus ke depan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton sampai tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.